seperti yang tadi kami sampaikan ya, seperti apa sih juga masyarakat mengikuti pemberitaan, perkembangan informasi perihal penganiayaan Mario terhadap David nih ya. Nah, kita bergabung dengan arena Car Free Day di Bundaran HI bersama dengan rekan kami Yasmin Rahmadi. Yasmin. Ya, selamat pagi Ari Fadil, Agita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa nama Mario Dandi Satrio saat ini memang sedang diperbincangkan oleh masyarakat karena adanya video yang memperlihatkan penganiayaan yang ia lakukan terhadap pemuda berusia 17 tahun. Belakangan diketahui bahwa Mario ini merupakan anak dari pejabat Dirjen Pajak, yakni adalah Rafael Alun Trisambodo. Nah, saat ini pemirsa kami sudah berada di kawasan Car Free Day, Jakarta Pusat, dan walaupun saat ini Jakarta sedang diguyur hujan, kami akan mencoba untuk bertanya-tanya kepada warga DKI Jakarta bagaimana pendapat mereka mengenai kasus ini. Selamat pagi, Pak. Oh iya, pagi. Ini dengan Pak siapa? Dengan Oli. Pak Oli. Pak Oli udah dengar belum sih sebelumnya mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario? Ya, saya baru baca-baca aja salah satu anak pejabat ya. Yang menganiaya temannya ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus tersebut? Ya, kasus tersebut saya pikir itu karena dia anak pejabat aja tuh beraninya segitu gitu kan. Sama-sama, tapi kebetulan saya baca kan dia kena batunya juga, ketemu anak ini juga, anak orang Ansor apa ya itu ya. Jadi mungkin jadi pelajaran lah bagi anak-anak muda sekarang, teman-teman bapaknya pejabat gitu kan. Jadi nggak bisa juga semena-mena mukulin orang atau apa gitu kan. Ntar kalau ketemu lawan yang ini kan kena juga, akhirnya kan kasihan juga ya bapaknya kan, mundurkan diri kan ya, saya baca gitu kan. Kenapa sih Pak kasus penganiayaan ini sekarang ini kerap terjadi di kalangan anak muda? Ya, anak-anak pejabat ini pede karena bapaknya pejabat, mungkin berduit, bisa dapat fasilitas ini, jadi dia ya kayak jagoan lah kalau saya lihat seperti itu gitu. Pak, setelah dievaluasi kan ini harta dari ayah pelaku, ini diestimasikan mencapai puluhan miliar, bahkan 56 miliar rupiah. Bagaimana pendapat Bapak? Ya kalau orang pajak sih, kalau saya sih ngelihatnya ya itu biasa aja gitu. Tapi dari mana saya juga nggak tahu ya ininya ya. Kalau orang-orang pejabat-pejabat itu kan kalau dia punya gaji sekian, hartanya sekian ya walau alam lah kan, KPK lah yang tahu gitu. Apakah ini artinya pemerintah harus mengevaluasi? Ya, harus dievaluasi gitu, dari mana asal ininya, dia punya gaji berapa, dapat tunjangan berapa, ininya berapa, kan pemerintah ini punya badan ini juga kayak KPK gitu kan, pemeriksa BPK atau KPK gitu kan ya. Buat pribadi mungkin ya diselidiki dulu kan ininya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, pemirsa, itu salah satu pendapat dari warga DKI Jakarta di sini. Kami akan coba tanyakan apakah ada pendapat lainnya pemirsa mengenai kasus yang memang beberapa waktu belakangan ini cukup viral di media sosial. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini dengan Pak siapa? Dengan Muji. Pak Muji. Pak Muji, sudah dengar belum sih dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Dirjen Pajak Mario Dandi? Ya, betul. Mario ya, anak dari Dirjen Pajak dan yang menganiaya saudara adik kita Adinda David. Kalau sudut pandang saya sebagai masyarakat, saya lihat di sini yang pertama, kita masyarakat juga sendiri bingung ya tentang harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan, mungkin sebagai orang tua dari saudara Mario. Dan disinilah mungkin menurut saya pribadi saya sih ini letak di mana untuk yang saya lihat ada instruksi khusus buat KPK untuk menelusuri itu. Tapi ini kita apresiasi dari pemerintah sih di sini. Jadi paling tidak ada yang pendapat masyarakat itu terdengar dari pemerintah, dan kita juga mengucapkan terima kasih sebelumnya pada pemerintah, di mana kita sebagai masyarakat juga ngerasa mungkin kita selama ini kan bayar pajak ya Bu ya, bayar pajak. Di sisi lain juga kita kok heran dengan gaji 81 aja tiba-tiba memiliki sekian. Wah, di situ juga kita sangat mengapresiasi dari pemerintah, bagaimana pemerintah sudah menginstruksikan untuk cobalah ditelusuri dari mana hal tersebut. Dan kita juga ikut istilahnya boleh dibilang sedih juga dengan Adinda David, mungkin salah satu anak ketua GP Ansor. Kita ikut merasa prihatin juga, semoga hal ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Dan ini juga kita buat apresiasi buat semua orang tua di sini. Kita harus mengajarkan sisi-sisi baik buat mereka, ajarkan mereka tentang yang pertama mungkin agama pun manapun itu tidak mengajarkan untuk hal yang seperti itu. Jadi saya harap buat para orang tua
agar ya kita cobalah, meskipun basic pendidikan boleh tinggi, tapi attitude kita harus diperbaiki, betul. Itu aja sih, Bu. Artinya evaluasi harta kekayaan pejabat ini memang harus dilakukan secara rutin atau seperti apa sih, Pak? Kalau secara rutin sih mungkin bagus, tapi saya pikir kekurangan tenaga kerja, mungkin saya pikir kan banyak ya tugas-tugas dari Menteri Keuangan, banyak yang harus dipikirkan, nggak hanya memberikan seperti itu. Itu sih menurut saya. Kira-kira untuk pelaku sendiri sanksi apa sih, Pak, yang cocok untuk diterapkan kepada sang pelaku? Tapi saya pikir beliau sudah menerima sanksi ya. Saya dengar dari Ibu Sri Mulyani sendiri sudah memutuskan untuk pemecatan, betul ya? Seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu saya pikir kita juga harus mengapresiasi sih, sebenarnya kita mengapresiasi bahwa Pak Ibu Sri Mulyani sudah memutuskan untuk pemecatan, seperti itu sih. Sementara untuk anaknya, Pak, kira-kira hukuman apa atau sanksi apa yang cocok untuk diberlakukan? Untuk saudara Mario, saya pikir ya hukum berjalan, nanti kepolisian mungkin yang lebih tahu. Oke, itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, pemirsa, kita coba tanyakan lagi apakah ada warga DKI Jakarta yang bersedia untuk ditanyakan pendapatnya mengenai kasus ini. Karena pemirsa, memang pada pagi hari ini di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat sekali lagi masih diguyur hujan, sehingga ini tidak terlalu banyak warga yang berolahraga di sini. Selamat pagi, Ibu. Kami dari TV One. Ya. Ibu, sebelumnya udah dengar belum sih mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dirjen Pajak Mario Dandi? Oh, belum tahu. Belum tahu Iya. ya, Ibu ya. Ini kan ada anak yang melakukan penganiayaan begitu kepada pemuda berusia 17 tahun dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ibu, kenapa sih kasus penganiayaan ini sekarang seringkali terjadi di kalangan anak muda? Oh, mungkin ini kali ngelihat apa kekerasan terjadi. Oh, mungkin gitu, saya juga kurang tahu deh. Soalnya jarang lihat ituan apa sih media, sosmed, iya nggak begitu suka. Mungkin karena usianya kali, nggak tahu deh. Tapi kira-kira faktor sosial media yang sekarang sering digunakan oleh anak muda ini menjadi salah satu kontributor juga nggak sih, Bu? Oh iya, betul kontributor. Jadi harus jangan begini begitu gitu. Jadi kalau ada contoh begini, jadi udah jadi begitu gitu. Jadikan contoh begitu ya, Ibu. Oke, baik. Bagus juga ya. Itu contoh yang tidak baik Iya, begitu ya, Ibu. Oke, baik, terima kasih, selamat berolahraga kembali, Ibu. Ya, pemirsa, Arif Fadil dan Agita, demikianlah perbincangan kami dengan beberapa warga DKI Jakarta mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dirjen Pajak. Memang sebelumnya ayah dari pelaku, yakni adalah Rafael Alun Trisambodo, juga sudah mengakui kesalahan dari anaknya dan mengatakan bahwa pihak keluarga ini akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Agita dan Arif Fadil. Baik, Jasmine Ramadi, informasi langsung dari area Car Free Day di Bundaran HI.